Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sosiologi dan antropologi dimanapun kalian berada. Pada sesi keempat ya, perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebetulnya kita sudah masuk ke sesi kelima karena sesi awal kita masih pendahuluan tentang pengantar kuliah umum, tentang pengantar materi umum dari mata kuliah kita tentang antropologi sosial. Jadi hari ini sebenarnya adalah pertemuan kelima. Tanpa sadar kita sudah masuk ke minggu kelima. Walaupun kuliah seperti ini tentunya kalian tetap harus semangat membuat catatan. Kemudian juga tetap belajar buku-buku yang kalian tanyakan pada saya yang melalui pribadi ya, jalur pribadi. Prinsipnya saya setuju karena memang itu buku-buku penting yang kalian bisa baca, termasuk buku yang penulisnya saya ya. Kalian sudah ada yang beberapa di antara kalian yang sudah memiliki mungkin dari fotokopi atau yang lainnya. Silakan dibaca itu ya. Hari ini kita masuk ke materi baru tentang manusia dan kebudayaan ya. Jadi hanya manusialah yang memiliki budaya. Kenapa manusia memiliki budaya? Karena manusia punya akal. Maka disebut dengan akal budi ya. Akal budi. Oleh karena punya akal, kita punya budi, punya akhlak, punya moral ya. Supaya kita bisa berkembang. Tetapi juga kadang-kadang moralitas juga bisa mengalami degradasi sehingga terjadi kehancuran. Maka hanya di dalam manusia lah kalau menurut Thomas Hobbes ya, Homo homini lupus ya. Manusia yang satu menjadi serigala bagi yang lain. Jadi bellum omnium contra omnes. Yang satu menjadi serigala bagi yang lain. Yang satu menjadi musuh bagi yang lain. Jadi pergulatan dalam manusia seperti itu. Naik turun, ya berkembang, ya. Ada pembunuhan, ada yang lain-lain. Terlepas daripada itu, manusia adalah sebagai makhluk ya atau animal simbolikum ya. Jadi hewan yang menggunakan simbol ya. Apakah hewan-hewan lain menggunakan simbol? Ya, mereka menggunakan simbol, tapi simbolnya sangat terbatas ya. Simbolnya sangat terbatas pada hewan-hewan itu, hanya melalui bunyi-bunyian yang relatif permanen ya, tidak banyak perubahan. Tetapi dalam dunia manusia simbolnya bervariasi, berbeda-beda, tergantung tempat ya, dan tergantung juga pada waktu yang berbeda. Tempat yang sama, waktu yang berbeda juga berubah simbolnya. Apalagi tempat berbeda, waktu berbeda, itu otomatis berbeda. Oleh karena itu kebudayaan itu sangat terikat pada ruang dan waktu, time and space. Ya, waktunya kapan ya, kemudian tempatnya di mana gitu. Walaupun tempatnya sama, kadang-kadang simbolnya menjadi berubah. Misalnya berbicara tentang seks, tahun-tahun dulu masih dianggap tabu, sekarang sudah mulai pentingnya adanya pendidikan seks edukasi. Jadi manusialah yang memiliki simbol-simbol itu. Simbol-simbol ini di dalam sosiologi nanti termasuk dalam aliran interaksi simbolik ya. Mazhabnya mazhab Chicago ya. Jadi di sini kaitannya dalam konteks interaksi. Jadi simbol digunakan untuk berinteraksi. Baik interaksi terhadap diri kita sendiri maupun interaksi terhadap masyarakat lain ya. Karena kita menggunakan simbol-simbol. Simbol itu bukan hanya sekedar bahasa ya. Kinesik, gestur ya. Itu juga mencerminkan simbol ya. Jadi simbol ini ada yang verbal, ada yang non verbal. Verbalnya ya seperti sekarang saya menggunakan bahasa ya, berbicara dan lain-lain. Oleh karena itu di dalam perkembangan manusia karena memiliki simbol, simbol itu kemudian mereka tandai dengan tulisan-tulisan ya, baik dengan rambu-rambu dan lain-lain. Oleh karena itu hanya dalam dunia manusia lah dikenal dengan bahasa tulisan ya. Kita lihat perbedaan-perbedaan tulisan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau kita lihat ada bahasa Yunani, ya ada tulisan-tulisan yang
kuno seperti itu. Jadi sejak dahulu manusia sudah menggunakan simbol-simbol itu. Oleh karena itu di dalam manusia dikenal dengan namanya sejarah ya. Sejarah itulah hanya ada dalam dunia manusia ya. Karena kita bisa melihat tapak-tapak ya, tapak-tapak atau seringkali kita sebut napak tilas ya, menelusuri kembali masa lalu gitu. Jadi maka dalam antropologi ada sub bidang ya yang namanya prehistori atau prasejarah ya. Melihat seperti itu. Melalui apa ya? Melalui simbol-simbol yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang dahulu gitu. Simbol-simbol inilah yang akan bercerita masa lalu dan juga kita bisa mewariskannya ke masa yang yang akan datang gitu. Seperti saya sekarang ngomong di dalam ruang seperti ini, kemudian saya menulis beberapa buku, mungkin saya akan mati ya. Tapi bahasa yang saya tulis di dalam buku yang saya tulis dengan ide-ide saya itu tidak dibawa mati. Maka di dalam Islam itulah misalnya amal jariah gitu ya, ilmu yang bermanfaat sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut oleh generasi-generasi penerusnya. Maka kebudayaan itu sifatnya akumulatif ya. Sedikit-sedikit menjadi bukit gitu, bukan kristalisasi kebudayaan itu. Bukan kristalisasi, bukan langsung simsalabim blok besar jadi seperti itu. Tidak, sifatnya melalui simbol-simbol tadi bersifat akumulatif, berkembang menjadi banyak ya. Kayak saya seringkali mencontohkan misalnya produk Kijang yang sekarang, Kijang Innova yang baru itu pasti modifikasi dari Kijang Innova yang lama. Kijang Innova yang lama inovasi dari Kijang kapsul, bisa Kijang kapsul inovasi dari Kijang super. Kijang super inovasi dari Kijang petak tahun 80-an. Perbedaannya jelas gitu. Tetapi makin ke sini tentu makin sempurna gitu. Makin sempurna, makin diperbaiki segala macam. Tetapi tidak menghilangkan unsur yang lama. Begitulah kebudayaan ya. Kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Nah, di dalam manusia dikenal sebagai tadi saya sampaikan, manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol. Simbol-simbol inilah sangat bermanfaat dalam berinteraksi. Kemudian dalam mengembangkan kebudayaan ya. Seperti di komputer saja, di laptop saya ini ada simbol-simbol misalnya pack up, pack down gitu. Kemudian and home ya. Home itu seolah-olah rumah gitu, tapi sebetulnya kan back ke Bali gitu ya. Kemudian ada enter, enter ini seolah-olah masuk ya, masuk kemana? Kita nggak pernah masuk kemana-mana, tapi masuk ke dalam sebuah program misalnya. Ini simbol-simbol ini kalian gunakan sama dengan berlalu lintas ya. Kita dengan berlalu lintas itu tahu, paham ya, apa simbol-simbol yang dimaknai, yang diberikan oleh kepolisian misalnya, sehingga kita tidak kesasar, ya, tidak salah gitu. Kalaupun kesasar sedikit, kita cepat kembali lagi mengikuti arah yang sudah ditetapkan. Jadi simbol gunanya seperti itu ya. Tentang segala sesuatu benda, peristiwa, kelakuan, tindakan manusia, ucapan. Nah, ini dia merupakan simbol-simbol semua. Jadi jangan dipahami simbol itu hanya sekedar bahasa, kemudian tulisan. Benda-benda juga termasuk ya. Tadi saya sampaikan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian peristiwa. Peristiwa-peristiwa itu kan melambangkan simbol-simbol masa lalu gitu ataupun masa sekarang gitu. Seperti kita lihat misalnya pernah saya sampaikan di ruang ini ya. Lampu merah itu kan simbolnya itu macam-macam ya, tergantung di mana tempatnya gitu. Lampu merah di traffic light kita harus berhenti. Merah di lambang bendera kita berani gitu. Merah dalam kultur Cina itu bahagia. Merah di ruang ronsen itu tandanya ada radiasi. Merah di ruang operasi itu tandanya mungkin emergensi ya. Itu macam-macam simbol-simbol seperti itu sehingga kita ngerti ya apa itu maknanya. Jadi termasuk ucapan dan lain-lain. Nah, komponen simbol ini sangat penting di dalam kebudayaan gitu. Karena dari simbol-simbol itulah kita bisa menghimpun pengetahuan. Kita kalau bisa belajar matematik, bisa belajar misalnya aljabar, geometri, ya, trigonometri, ya, aritmetika itu penuh simbol-simbol, termasuk dalam kimia gitu. Itu kan simbol-simbol semua, sehingga kita tidak salah menggunakan simbol-simbol itu. Kalau salah bisa fatal. Nah, fungsi simbol dalam kebudayaan itu pertama untuk pengembangan kebudayaan itu sendiri gitu. Sehingga kita bisa mengembangkan simbol-simbol itu supaya lebih baik lagi dan kita tidak kesasar gitu.
Contoh misalnya di enter. Enter ini kan sudah sejak tahun 90-an di Indonesia ya, terutama komputer ini memang sudah lama ya. Tapi di Indonesia mulai trending ya, tahun 90-an awal ya, itu komputernya masih model lama, berat, ya, besar ya. Sekarang makin kecil, tapi simbol-simbol ini tidak berubah. Ya. Fungsinya juga tidak berubah, tapi semakin berkembang. Tadi saya contohkan tentang kijang tadi gitu loh. Tetap speedometer segala macam. Ya, dulu speedometernya pakai ya apa namanya tuh semi otomatis. Sekarang kan sudah digital misalnya. Itu kan simbol-simbol seperti itu. Kita tidak lagi meraba lagi sesuatu yang baru, walaupun kita mau mobil-mobil baru gitu, tapi kita akan mengadaptasi seperti itu. Jadi ini fungsi-fungsi simbol dalam kebudayaan ya. Sudah 11 menit tanpa sadar ya. Mudah-mudahan ini dulu ya. Kita walaupun kuliah pendek-pendek seperti ini, kita diskusi nanti di dalam forum-forum uh, YouTube maupun forum-forum lain ketika kuliah on dengan saya, kalian tetap semangat ya. Saya akui bahwa kuliah yang seperti ini tidak maksimal ya, tetapi paling tidak ada yang tersampaikan melalui saya daripada hanya sekedar Google Classroom kita hanya chat-chat seperti itu. Nanti kita variasikan dengan materi-materi lain. Baik saudara-saudara, ini dulu kuliah kita. Kesimpulan kita adalah manusia yang menggunakan simbol ya. Animal simbolicum. Ya. Homo simbolicum bisa juga. Homo itu manusia ya. Jadi ada homo simbolicum, ada homo faber ya, manusia itu bekerja ya. Hanya manusia yang bekerja, ya. Hewan nggak bekerja. Hewan tidak bekerja karena alam sudah menyediakan makanan gitu. Dia keluar kandang hanya cari makan. Kemudian homo luden gitu. Manusia itu bermain ya. Hanya manusia yang butuh bermain ya. Hanya manusia yang butuh rekreasi. Pagi jalan-jalan ke mall, ke puncak, ya, ke Danau Toba, kemana-mana, itu hanya untuk rekreasi ya, untuk kesenangan gitu. Itu hanya manusia. Hewan tidak pernah seperti itu. Nggak ada kecuali di film-film kartun itu seperti itu. Nah ini nanti kita kembangkan lebih lanjut, saudara-saudara, tentang antropologi ya. Kita dihukum oleh waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah singkat seperti ini, singkat-singkat, tapi mungkin paling tidak ada yang mengena ke apa ke pemahaman saudara. Baik, itu dulu pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan melalui forum-forum yang saya sediakan. Sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.